순양의 비자금 저수지란 얘기지. 하면서 쓰러지는 척을 해야. 더 어울리겠는데요? 최창재가 어디까지 갈 수 있는지. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Mimin akan melanjutkan series Tribun Read episode 6. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Dan tak pernah lupa seperti biasa, siapkan tempat ternyaman untuk rebahan, yang tentunya untuk para kaum rebaners. Siapkan cemilan. Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film dimulai dengan Do Jun yang terkejut ketika sampai di rumah ibunya, di mana terlihat ibunya yang tetap meninggal dunia, walaupun Do Jun sedikit merubah masa depan, yang membuatnya sangat kecewa dan meninggalkan tempat tersebut. Do Jun pergi menuju ke dalam kedai ibunya untuk mendapatkan petunjuk atas kematian ibunya, yang tanpa sengaja membuat Do Jun kembali teringat ketika dia masih menjadi Hyunwoo dan tak bisa kuliah karena ekonomi keluarga yang tidak stabil. Setelah itu Do Jun kembali ke dalam mobil dengan membawa beberapa kertas, yang terlihat salah satu dari kertas merupakan rekening ibunya yang main saham di salah satu perusahaan Sonyang, yang membuat Do Jun mencari tentang perusahaan Sonyang Life Science di perpustakaan. Tak lama setelah itu terjadi drama antara Do Jun dan So Min Young yang saling suka tapi tidak mengungkapkan satu sama lain. 서로 목숨을 끊었다대. 바로 투자한 주식이 순양 생활과학이다. Keesokan harinya, Do Jun bersama Oh Si-yoon dan Russell mencari informasi tentang perusahaan Life Science, dan mereka menemukan jawaban dari perusahaan yang keuangannya sangat bagus, tapi tiba-tiba dijual oleh Sonyang karena Sonyang hanya ingin mengambil keuntungan dari pemegang saham minoritas dengan menjual perusahaannya, yang membuat Do Jun pergi ke kantor kakeknya untuk menanyakan tentang perusahaan Life Science. Setelah sampai, Do Jun langsung menanyakan pertanyaannya tentang penjualan perusahaan kepada kakeknya. Dan betapa terkejutnya Do Jun yang mendengar jawaban dari kakeknya, yang mana kakeknya sengaja menjebak pemegang saham kecil dengan seakan-akan memberi harapan, lalu melahap habis uang mereka. Setelah pembicaraan itu, Do Jun pergi keluar. Sesampainya di luar, Do Jun melihat ibunya yang terlihat kecewa karena seluruh jeripaya mengumpulkan dana untuk membeli saham Sirna seketika dan mencoba bunuh diri, yang membuat Do Jun ingin menyelamatkan ibunya, yang ternyata itu hanyalah ilusi dari Do Jun, yang membuat Do Jun sangat marah kepada Sonyang. 기업 청산에 얻은 수익 900억입니다. 용돈 떨어졌다고 올라가 이거. 갑자기 매각 결정이 내려졌는지. 쓰러지는 척을 해야. Di sisi lain, Song Joon yang baru saja bergabung dengan Sonyang Pembangunan, yang sangat jarang menjadi rebutan keluarga Sonyang karena pendapatannya yang sangat kecil. Dengan cepat informasi tersebut didengar oleh paman dan tantenya. Singkat cerita, malam pun tiba. Seluruh keluarga bingung kenapa Jin Song Joon memilih Sonyang Pembangunan. Song Joon menjawab dengan kerennya, yang mengatakan berkat Sonyang Pembangunanlah Sonyang bisa berkembang seperti sekarang, karena pernah bekerja sama dengan Arab Saudi, dan semua perkataan Song Joon adalah fakta.
yang membuat istri dari Dongki keceplosan dengan mengatakan Song Jun lebih cocok masuk politik. Mendengar perkataan itu, pimpinan Jin langsung murka karena tidak suka dengan politik yang beranggapan selalu ingin merebut uangnya, dan langsung memarahi Chang Ye karena ingin mencalonkan menjadi wali kota. Setelah marah-marah, pimpinan Jin pergi meninggalkan tempat makan yang tak lama diikuti oleh Huayung dan Chang Ye karena tersinggung oleh perkataan ayah dan dua kakaknya yang mengatakan Chang Ye tidak bisa apa-apa tanpa ayah mereka. 시험 독특하네. 비싼 돈 들여서 유학까지 갔다 오는데 그런데 뭔가 이대로 놓기에는 조금 아쉽더라고요. 씨가 더 어울리겠는데요? 랩이나 벌로 다니는 시골내기 고학생으로 보여요? Scene beralih terlihat Do Jun, kakaknya, dan Song Jun sedang bersantai di ruang keluarga. Di sini terlihat Song Jun yang takjub karena Do Jun yang sangat smart dalam berinvestasi. Di sini Do Jun juga mengatakan dia tidak tertarik dengan bisnis Sonyang karena ayahnya yang sudah dibuang dari awal oleh kakek mereka yang tanpa sadar didengar oleh ayahnya dari belakang. Singkat cerita, mereka pun pulang. Istrinya Yonki keheranan melihat suaminya yang sangat murung, seperti diperlakukan buruk oleh seseorang. Akhirnya Yonki berbicara kalau dia sudah gagal menjadi ayah yang baik. Dengan percaya dirinya, kakaknya menangis karena merasa ayahnya sedang membicarakan dirinya. Keesokan harinya terlihat Song Jun bersama kakeknya pergi untuk survei ke lokasi pembangunan kota Seoul baru. Scene beralih di perusahaan Do Jun yang masih kebingungan dengan langkah selanjutnya. Tapi dari kata-kata Osyun yang mengatakan lahan baru adalah tempat uang berkumpul, membuat Do Jun teringat adanya pembangunan Seoul baru di daerah yang sangat strategis, yang sangat menguntungkan Sonyang, yang membuat Do Jun ingin memulai membangun kota media digital dan menjadi yang pertama. Karena itu mereka mulai mencari perusahaan pembangunan. 새서울타운 개발지다. 네가 맡아가. 땅을 필요로 하고 돈은 반드시 그곳으로. IMF 직후 유동성 위기에 처했던 순양그룹의 새로운 산업이 엔터라고? Di sisi lain, Song Jun dipanggil oleh ayahnya yang marah karena memilih Sonyang pembangunan. Tapi Song Jun memiliki alasan lain. Salah satunya adalah karena dia bisa menyimpan dana dari pembangunan kota baru. Setelah itu terlihat Song Jun yang memulai pendekatan dengan Putri Koran dengan maksud yang jelas karena bisa membantu perkembangan kota Seoul baru dengan imbalan memberikan kapal pesiar mini yang tentu saja ditolak oleh Putri Koran karena dia sudah kaya bos. Di sisi lain, pimpinan Jin mulai memilih calon wali kota baru yang akan dibantu dengan uang perusahaan. Di tempat lain, Osyun melakukan pendekatan kepada Chang Ye dan Huayung untuk mendanai kampanye Chang Ye yang disetujui dengan dana 20 juta dolar. Setelah itu, Chang Ye mencari simpati publik dengan menangkap kasus korupsi oleh salah satu perusahaan besar sebagai jaksa yang adil. 자기 서울시장하고 손이 맞아야 할 텐데. 님의 후원 회장이 되고 싶습니다. 100억이 아니라 200억으로 하죠. 그리고도 이를 은닉해준 김종복 관세청 고통을 전담해야 합니까? Karena kejadian penangkapan, Do Jun berhasil menjadi pemegang saham utama dari Jaya Pembangunan dan juga akan memegang wali kota baru, yaitu Chang Ye. Setelah itu, Chang Ye terlihat membuat pimpinan Jin marah
Karena hal itu, pimpinan Jin menyuruh harian Hyung Sung menjatuhkan opini publik tentang Chang Jae. Tak lama, Hwa Yung datang dengan marah-marah karena mengetahui ayahnya yang akan berbuat seperti itu kepada menantunya sendiri yang ditahan oleh Do Jun, yang menyuruh paman Chang Jae naik sendirian supaya lebih dihargai, yang ternyata diikuti oleh Chang Jae walaupun sangat gemeteran. Chang Jae langsung to the point, akan membeberkan seluruh kelakuan jelek pimpinan Jin di konferensi pers. Karena mendengar itu, pimpinan Jin akhirnya dengan lapang dada mengizinkan Chang Jae menjadi wali kota, yang membuat Do Jun juga senang. Tak lama setelah itu, benar saja Chang Jae terpilih menjadi wali kota Seoul, yang membuat Do Jun gembira beserta pimpinan Jin. Tak lama, pimpinan Jin dibuat marah setelah proyek Seoul jatuh ke tangan Jea Pembangunan yang dimiliki oleh perusahaan asing Miracle. Pimpinan Jin langsung memanggil Chang Jae karena tidak menepati janji akan memberikan proyek tersebut. Tapi Chang Jae tidak diam dan melawan dengan mengatakan Jia Pembangunan lebih berhak daripada Sonyang Pembangunan. Setelah mengatakan itu, Chang Jae langsung pergi. Di sisi lain, Hyung Min terus menyelidiki gerak-gerik Do Jun. Di tempat lain, pimpinan Miracle tiba-tiba kedatangan kejaksaan yang menyita barang-barang karena beranggapan Miracle menyuap wali kota Chang Jae. Singkat cerita, Oh Si-yoon bertemu dengan Pak Kim yang menyampaikan pesan ingin bertemu dengan pemilik utama Miracle yang langsung disetujui Do Jun. Singkat cerita, Do Jun pun pergi dan membuat kakeknya sangat-sangat terkejut. 할아버지가요? 제약건설로 넘어갔습니다. 다음 미래를 위해서 공정한 법과 절차에 따라 순양건설이 그래 대주주